Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Askar dari kelas PJKRD NIM 1831041085. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang paradigma penelitian. Yang pertama yaitu pengertian paradigma, yang artinya istilah paradigma pertama kali oleh Kuhn tahun 1996 sebagai atau bangunan yang mencakup seluruh konstelasi kepercayaan, nilai-nilai, dan doktrin konsep-konsep yang dipedomani oleh komunitas ilmiah. Paradigma dari segi bahasa adalah cara pandang, pola pikir, atau kerangka berpikir, atau cara melihat suatu fenomena dan fakta-fakta di sekitar kita. Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Paradigma penelitian menurut beberapa ahli, yaitu menurut Harmon dalam Moleong 2004-49, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Yang kedua, menurut Botgam dan Bicklin, menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari beberapa asumsi, konsep, atau pro atau osisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Selanjutnya, macam-macam paradigma penelitian, yaitu paradigma positivistik, ilmu didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Paradigma ini akan melahirkan pendekatan kuantitatif atau data berupa angka atau data diangkakan. Paradigma interpretif atau setiap gejala bisa jadi memiliki makna yang berbeda dan akan melahirkan pendekatan kualitatif atau data berupa kata-kata. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paradigma penelitian, yaitu penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif adalah paradigma penelitian yang berisi pandangan-pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas, hakikat, dan esensi. Akar filsafat yang dianut diantaranya adalah fenomenologi dan interaksi simbolik. Selanjutnya itu aktivitas utamanya adalah kerja lapang, etnografis, grounded. Tujuannya adalah pemahaman, deskripsi, temuan, dan pemunculan hipotesis. Desain yang digunakan bersifat lentur, fleksibel, berevolusi, dinamis. Latar penelitiannya alamiah. Paradigma penelitian selalu dihubungkan dengan penelitian kuantitatif yang didasarkan pada positivisme. Penelitian kuantitatif mencakup penelitian survei, deskriptif, kausal, eksploratif, retrospektif, dan pre-ekspektasi, true dan korelasional, dan eksperimen kompleks dengan banyak variabel dan perlakuan seperti desain faktorial dan desain pengukuran berulang. Paradigma kuantitatif menemukan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data yang prosedur statistik. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif. Ciri paradigma penelitian kuantitatif yaitu paradigma tradisional, positif, dan eksperimental atau empiris. B. Menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Realitas bersifat objektif dan berdimensi tunggal. Selanjutnya, penelitian independen terhadap fakta yang diteliti
bebas nilai dan tidak bias, yaitu pendekatan deduktif, pengujian teori dan analisis kuantitatif. Penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah paradigma penelitian yang mempunyai keyakinan bahwa fokus penelitian merujuk kepada kuantitas atau berapa banyak dengan menggunakan landasan filsafat positifisme dan empirisme. Tujuan penelitian diarahkan kepada deskripsi, prediksi, kontrol, dan pembuktian hipotesis. Desain ditentukan lebih awal dan cenderung terstruktur sempurna dengan menggunakan sampel besar, acak, dan representatif. Pengumpulan data menggunakan tes, skala angka, survei, kuesioner, dan hasilnya dianalisis menggunakan statistik untuk memperoleh temuan yang persis untuk melakukan generalisasi. Baiklah, selanjutnya itu ciri paradigma penelitian kualitatif, yaitu A. Pendekatan konstruktif naturalistis atau perspektif postmodern. B. Menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. C. Realitas bersifat subjektif dan berdimensi banyak. Yaitu dampak dikemukakan beberapa karakteristik dari penelitian khususnya pendidikan, yaitu objektivitas. Objektivitas dicapai melalui keterbukaan, terhindar dari bias dan subjektivitas. Dalam prosedurnya, penelitian menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang memungkinkan dibuat interferensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ketepatan. Penelitian juga harus memiliki tingkat ketepatan. Secara teknis, instrumen pengumpulan datanya harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Desain penelitian, pengambilan sampel, dan teknik analisisnya tepat. Selanjutnya verifikasi, yaitu penelitian dapat diverifikasi dalam arti dikonfirmasikan, direvisi, dan diulang dengan cara yang sama atau berbeda. Selanjutnya penjelasan ringkas. Penelitian mencoba memberikan penjelasan tentang hubungan antara fenomena dan menyederhanakannya menjadi penjelasan yang ringkas. Selanjutnya empiris. Secara umum empiris berarti berdasarkan pengalaman praktis. Dalam penelitian empiris kesimpulan didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang sistematik, bukan berdasarkan pada atau kekuasaan. 6. Penalaran logis. Semua kegiatan penelitian menurut penalaran logis. Penalaran merupakan proses berpikir menggunakan prinsip-prinsip logika, deduktif atau induktif. Selanjutnya kesimpulan kondisional. Kesimpulan hasil penelitian tidak bersifat absolut. Penelitian berlaku dan juga ilmu kealaman tidak menghasilkan kepastian, sekalipun kepastian relatif. Baiklah, itulah tadi persentase dari paradigma penelitian dari saya. Sekian dan terima kasih.